Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Tri Puji Lestari SD Negeri 7 Kuripan CGP Angkatan 8 Kabupaten Grobogan. Perkenalkan fasilitator Ibu Titin Ika Mabuda, pengajar praktek Bapak Pujito CGP Angkatan 8 Kabupaten Grobogan Tri Puji Lestari. Assalamualaikum, salam guru penggerak, salam bahagia. Sebagai pengantar, dalam menciptakan budaya positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita, dapat membawa kemajuan baik pada diri murid maupun sekolah. Disiplin positif salah satu bagian nilai-nilai kebajikan dari budaya positif melalui pembiasaan sebagai cermin nilai-nilai yang diyakini sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menjalani seluruh proses dan peran dan tanggung jawab guru sebagai pemimpin pembelajaran, mengutamakan keberpihakan pada murid dengan keyakinan kelas dibuat bersama murid sehingga mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuannya yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas atau sekolah, membangun motivasi intrinsik, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tolak ukurnya yaitu murid terlibat aktif dalam membuat dan menerapkan keyakinan kelas atau sekolah. Pembelajaran berlangsung sangat menyenangkan, tercipta lingkungan belajar yang positif, guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, melakukan sosialisasi tentang disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, menjelaskan pentingnya keyakinan kelas, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas, memajang keyakinan kelas di dinding kelas, melaksanakan keyakinan kelas dengan konsisten, dan membuat dokumentasi. Dukungan yang dibutuhkan berupa alat dan bahan berupa ATK, kertas plano, sticky note, pulpen, spidol, dan lain-lain. Kolaborasi antara kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid dalam menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama, agar nilai-nilai yang diyakini dapat diterapkan di lingkungan sekolah maupun rumah. Penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan guru di SD Negeri 7 Kuripan. Diseminasi modul 1.4 Budaya Positif oleh Tri Puji Lestari SD Negeri 7 Kuripan CGP Angkatan 8 Kabupaten Grobogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 7 Kuripan, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 7 Kuripan dan tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa bertemu di sini dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Berikutnya yaitu perkenankan saya menyampaikan diseminasi atau menyebarkan modul 1.4 budaya positif dalam rangka tugas saya dalam guru penggerak untuk mendiseminasikan atau budaya positif yang ada di sekolah. Sebelumnya mungkin saya hormati Ibu Jariati untuk menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru semua. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita panjatkan puji syukur dan kiranya Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang saat ini kita masih dipertemukan, kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan tugas pada hari ini untuk mendidik putra-putri kita dengan yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan pembina semuanya yang pada kali ini dimintai bantuan oleh Ibu Ari untuk menyampaikan sesuatu tugasnya dalam rangka
Terima kasih atas nasihat kata-kata dari Ibu Suryanti selaku Kepala Sekolah di Bukit Jumuriman. Sebelumnya saya minta waktu sebentar untuk teknisinya ya. Sebelumnya mohon maaf karena mungkin kesalahan teknis. Di sini saya bukannya mau menggurui dari Bapak Ibu guru atau selebihnya mungkin Ibu Suryanti. Di sini saya mau belajar bersama Bapak Ibu guru semua untuk menyampaikan tugas saya dalam program guru penggerak mendefinisikan budaya positif. Maaf ya, kenapa? Karena nanti karena waktunya harus 1 jam. Kemarin kan saya pilih yang kecil-kecil, yang inti tapi tidak diperbolehkan semua, kembalikan harus apa adanya 1 jam. Mungkin saya potong nanti yang ada kayak gini. Sebelumnya mohon maaf, saya mau menanyakan kabarnya Bapak Ibu guru semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita di sini mau belajar bersama supaya kita bersemangat. Marilah kita menyemangati diri dengan SBT. Mungkin yang lebih sederhana, tepuk semangat, tahu semangat pagi-pagi. Ini siang ya? Tepuk semangat, semangat. Ya, siapa yang mau menyampaikan SBK boleh di sini ya. Tepuk semangat luar biasa ya, saja ya. Tepuk semangat luar biasa. Yes. Kemarin saya kasih mantap. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Sebelumnya dalam budaya positif itu saya akan memberikan pengantar, yaitu sebelum adanya budaya positif kita berikan pengantar mengapa kita melakukan budaya positif di sekolah. Adanya perubahan paradigma belajar. Sebelumnya pendidikan kita di zaman kolonial yang memprakarsai yaitu Bapak Jenderal Dewantoro, dia membedakan antara pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti makna pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan di setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jenderal Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, yang mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kekuatan kodrat alam dan zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memahami kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur. Jadi pada dasarnya pendidikan itu tidak bisa disamaratakan.
kita mendapatkan hasil pun nanti juga berbeda karena sesuai dengan kodratnya. Kita umpamakan seperti planet. Dalam antariksa itu ada planet terdiri dari bermacam-macam planet, yaitu Merkurius, Venus, dan seterusnya ya. Itu dia berjalan sesuai orbitnya. Seperti ibaratnya juga murid tidak bisa disamaratakan karena mungkin memiliki orbit yang berbeda-beda. Jadi kalau disamaratakan mungkin akan bertabrakan. Pada dasarnya seperti itu. Mereka mengalir sendiri perjalanan hidupnya itu sesuai dengan apa yang dialami lingkungannya, sosial budayanya maupun keluarganya. Seiring perkembangan zaman, banyak peneliti dan ilmuwan menggagas beragam metode pembelajaran yang dinilai lebih bagus dan mendorong siswa lebih aktif di dalam kelas. Nilai-nilai dan peran saya dalam menciptakan budaya positif. Guru diharapkan untuk memimpin dan mengelola perubahan. Semua guru mengelola perubahan, terutama di kelas masing-masing. Sebagai pemimpin perubahan dalam setiap aspek lingkungan sekolah, sehingga nilai positif dalam diri seorang akan membantu mereka mengambil posisi ketika berhadapan dengan situasi atau masalah, sebagai bahan evaluasi ketika membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya satu yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif supaya terus diterapkan dalam pembelajaran untuk menjadikan contoh terbaik bagi murid dalam peningkatan pembelajaran, baik dari segi metode ajar, strategi, modifikasi, dan sumber belajar dari lingkungan pembelajaran berpihak pada murid, melibatkan murid dalam mengambil kompetensi sehingga didapat output siswa profil bangsa dan Pancasila. Peran guru yaitu semuanya menuntun tumbuh kembang murid sebagai pemimpin pembelajaran atau coach bagi guru lain. Ya. Pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerak komunitas praktisi dengan nilai-nilai kebajikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memberikan inspirasi untuk membuat pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, memberikan kemerdekaan dan kebahagiaan masih relevan di pendidikan Indonesia saat ini. Nilai-nilai guru penggerak berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif supaya menjadi teladan terbaik bagi murid melalui prakarsa perubahan dengan IA atau inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif yaitu sesuatu yang dimiliki sekolah atau kekuatan sekolah masing-masing yang akan dimunculkan dengan menggunakan berbagai pertanyaan dengan model Bagja. Bagja yaitu B buat pertanyaan utama, A ya ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A lagi aksi atau tindakan. Ya. Pertanyaan mungkin pertanyaan utama kita mencari sumber kekuatan yang ada di sekolah kita yang akan berdampak pada murid agar hasil keluarannya, ini maaf ya karena ini berkaitan dengan lokal yang kemarin belum saya tulis, perlu menjalankan tugas mandiri berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan sejawat, komite, dan orang tua untuk mengetahui kekuatan sekolah masing-masing. Ambil pelajaran pada pembelajaran dari pelaksanaan proses belajar dan mengajar di sekolah selama ini meliputi praktik baik yang sudah baik. Di sini budaya positif kan praktik baik yang sudah baik di sekolah masing-masing yang sudah dilaksanakan maupun akan dikembangkan. Gali mimpi, apa harapan mimpi kita terhadap murid kedepannya, jauh ke depan kita mengharapkan mimpi seperti apa? Ya mungkin kita membayangkan dulu sebelum terlaksana. Jabarkan rencana yaitu menyusun rencana pembiasaan yang sudah dilaksanakan ya di sekolah kita, yaitu 5S, senyum, salam, sopan, santun ya. Itu masuk membaca Asmaul Husna, ada Jumat berbagi maupun Jumat infak ya dalam mendukung minat, juga literasi karena Asmaul Husna juga ada kaitannya dengan membaca.
yaitu literasi membaca, dan bakat minat melalui OT kelas, mungkin di SD Negeri 74, OT kelas di Dinar Pusda atau instansi lain, ekstrakurikuler maupun pembelajaran berbasis teknologi. Itu kita ambil kekuatan sekolah yang mana. Atau dengan game kuisis, otomatis selalu diadakan evaluasi dengan musyawarah bersama dengan murid, dengan sejawat atau kepala sekolah, orang tua atau murid. Kalau mungkin dengan game kuisis mungkin sudah tidak asing ya bagi Bapak Ibu guru ya. Nanti ya yang saya jadikan kekuatan untuk WA otomatis. WA otomatis itu akan memudahkan siswa ketika kita dalam posisi mendapatkan tugas yang mendadak. Tugas yang mendadak dalam sekolah setiap guru pasti suatu saat pasti ada. Untuk mengantisipasi misalnya kita dipulangkan kayak tadi ya, dipulangkan secara tiba-tiba. Nah, kita membuat WA otomatis. Atau mungkin sudah ada yang pernah Bapak Ibu guru pernah membuat WA otomatis? Belum ya? WA otomatis nanti di situ belum saya kasih gambarnya ya. Kita download aplikasi ya WA otomatis, terus kita buat soal di Excel, terus kita konekkan, itu kan nanti otomatis siswa mudah menjawab ya. Maaf ini belum saya buat itunya ya, belum saya buat penjelasannya. Nanti di modul berikutnya akan saya sampaikan. Visi saya yaitu terwujudnya atau mimpi yang ada pada diri saya, terwujudnya murid berbudi pekerti luhur sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan ekosistem belajar bergerak. Di sini maksudnya bukannya kita merubah visi sekolah ya. Setiap guru diharapkan ternyata punya visi masing-masing, karena kita mengharapkan murid kita di kelas seperti apa. Kalau saya terwujudnya murid berbudi pekerti luhur dengan profil pelajar Pancasila. Apa saya ambil berbudi pekerti luhur? Karena berbudi pekerti luhur itu tidak melupakan adat. Hanya satu, tidak melupakan adat, baik adat budaya maupun norma peraturan yang ada di masa depan. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan berbagai elemen dimensi, baik dari sila ke-1 maupun sila ke-5 kita terapkan. Dengan ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid, itu maksudnya murid akan terlihat semangat. Budaya positif yang diterapkan di sekolah salah satu wujud dari visi guru, karena visi guru harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan tunggal, bernalar buktis, dan kreatif. Pendengar budaya positif, ya seperti apa budaya positif? Mungkin Bapak Ibu guru mau menyampaikan budaya positif. Apa itu budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Mungkin mau saya tunjuk jari. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Intinya disiplin di sekolah. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Dan untuk pertanyaan tematik bagi kita, mari kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal dengan mengaitkan tentang perubahan paradigma teori stimulus, respon ke teori kontrol, serta teori tiga motivasi dalam manusia. Pada dasarnya budaya positif yaitu kebiasaan yang ada di sekolah-sekolah, yaitu kegiatan yang positif dengan kita memberikan apresiasi dengan kalimat yang positif. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena
adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Mungkin ada yang mau menyampaikan kegiatan yang kita inginkan itu misalnya bagaimana? Mungkin mau menyampaikan Buratna Wijayati. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi pada dasarnya kita memberikan hadiah itu juga memberikan hukuman pada murid. Ternyata seperti itu. Sebelumnya yang saya ketahui itu bukan seperti itu ya. Hadiah itu memberikan apresiasi untuk semangat, ternyata bukan. Karena itu akan memberikan nilai ketergantungan pada murid. Nah kalau dapat hadiah pasti nanti dia akan melakukan sesuatu. Kalau nggak dapat hadiah lagi nggak akan melakukan sesuatu. Ternyata itu harus dihindari seminimal mungkin. Sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Dalam hal ini, saya mengutip dari Ki Hajar Dewantara bahwasanya pertanggungjawaban atau verantwoordelijkheid ya, itu bahasa Belanda, itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam hidupnya. Adapun artinya tidak lain adalah ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Saya mengambil dari kutipan Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ada yang mau menyampaikan kenapa motivasi intrinsik bukan ekstrinsik? Dalam hal ini, kenapa yang diutamakan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik? Sebelum saya mempelajari, saya juga salah dengan saya. Yang motivasi itu dari lingkungan, itu dorongan keluarga, tapi ternyata bukan. Yang paling utama itu motivasi pada dirinya sendiri murid. Yang perlu kita gali untuk motivasinya. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendorong motivasinya atau memantik atau supaya meningkatkan dia untuk mencapai cita-citanya. Itu namanya motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Maaf saya mau nengok itu kalau sudah habis belum? Maknanya habis ya? Masih jalan apa sudah tutup? Masih jalan. Oke, tak potong. Maaf ya, karena di sini ada kalau saya nyuruh misalnya Mas Dana atau siapa kamera nanti mengurangi peserta. Jadi saya pakai itu langsung. Kita lanjutkan
bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Itu maksudnya kita mengambil nilai-nilai positif pada diri siswa. Kita tidak boleh melihat latar belakangnya, kita tidak boleh melihat dari keluarganya, kita tidak boleh melihat dari sosial media. Jadi kita melihat murid itu secara perilaku, secara spontan. Ya, jadi apa yang kita lihat langsung bisa kita nilai perilakunya. Dan jadi bisa kita masukkan dalam penilaian evaluasi. Jadi tanpa melihat latar belakang sosial budaya maupun lainnya. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berangkat mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang kita harapkan murid kita ke depannya. Mimpi kita seperti apa murid kita berapa tahun yang akan datang kelak akan menjadi profil pelajar Pancasila. Karena kita sebagai guru tidak bisa langsung melihat hasilnya secara spontan, karena kita melihat 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan kita akan nanti kita akan jadi apa. Goal primary years program PYP sikap muridnya itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. 9 pilar karakter Indonesia atau identification, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Itu merupakan elemen-elemen yang kita harapkan pada murid kita. 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa kita ambil 3 motivasi perilaku manusia? Jadi itu tidak lepas dari perilaku setiap individu masing-masing. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Pasti pernah ya. Untuk mendapat hadiah tadi, atau untuk mendapatkan uang. Apalagi kira-kira alasan untuk orang melakukan sesuatu untuk mengetahui lebih jauh mengenai motivasi manusia. Mungkin ini maksudnya kita bagaimana dari murid kita perilakunya. Apakah dia istilahnya ingin mendapatkan uang atau mendapatkan ujian, itu berbeda-beda setiap murid. Menurut Diana Gosan dalam bukunya Restruktur School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya, di sini murid itu menghindari hukuman. Jadi guru tidak boleh menghukum sekarang, ya. Tidak boleh memberi hukuman, karena mereka melakukan sesuatu itu pasti punya alasan. Mungkin dia kenapa juga punya alasan. Jadi kita hanya meluruskan, tapi tidak boleh menghukum. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Memang itu harus terjadi, tapi kita diharapkan meminimalisir atau mengurangi atau bahkan menghilangkan hukuman. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk
memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi itu berupaya untuk memperbaiki kesalahan. Berikutnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita memberikan hukuman atau penghargaan atau hadiah, itu ternyata memiliki pengaruh yang jangka panjang. Hukuman itu pasti akan diingat oleh murid seumur hidupnya. Jadi kita dilarang memberikan hukuman. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya atau motivasi intrinsiknya hilang. Jadi dia melakukan sesuatu kalau ada motivasi dari luar. Itu yang perlu dihindari. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama yaitu untuk bertahan hidup. Petani sama dengan pendidik. Kenapa petani sama dengan pendidik? Karena petani itu juga menanam tumbuhan. Pendidik juga menanam karakter pada siswa. Jadi petani juga merawat, menyiram, memberikan kasih sayang sama juga pendidik. Pendidik itu memberikan kasih sayang kepada siswa, atau memberikan rasa diterima di dalam kelompok kelasnya. Ketika mengetahui perilaku murid, memahami kebutuhan supaya subur dan maksimal bersifat fisiologis, berupa kesehatan makanan untuk mendapatkan kasih sayang atau merasa diterima, psikologis, rasa aman, pangan sandang harus dipenuhi, tetap terhubung dengan orang lain. Jadi maksudnya kalau dia merasa diterima di masyarakat atau diterima di lingkungan kelasnya, dia akan terhubung dengan teman-teman sekolahnya. Kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab di sini kita memberikan kebebasan siswa itu dalam batasan-batasan tertentu supaya tidak melampaui batasnya atau perilakunya tidak salah arah. Perilakunya perilaku yang positif. Kesenangan, yaitu kebutuhan manusia pasti akan memiliki kesenangan, baik itu anak-anak, dewasa maupun orang tua, semuanya memiliki kesenangan yang tidak bisa dihindari. Tapi dalam kesenangan di kelas kita terapkan kesenangannya itu apa supaya kita memberikan pembelajaran menurut kehendaknya, tetapi untuk tujuan meningkatkan pembelajaran. Jadi istilahnya murid selalu dilibatkan baik dalam menentukan tujuan pembelajaran. Misalnya kita nanti membuat tujuan pembelajaran seperti ini, ada interaktif antara guru dan murid. Itu namanya mempertilakan kita dengan murid atau melibatkan murid. Berikutnya, semua itu terpenuhi dan murid akan merasa bahagia. Bahagia itu akan, tadi yang saya sampaikan, akan terkenal dalam hidupnya yang 10 tahun yang akan datang. Mungkin akan mengingat kita pernah mempelajari atau memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Itu pasti akan diingat. Menurut teori kontrol, yaitu teori yang meninjau posisi seseorang dalam upaya penerapan disiplin. Menurut William Geiser-Gossen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 1. Yang paling bawah atau paling bawah sendiri sebagai
sebagai penghukum. Nah, yang kedua, membuat rasa bersalah. Tingkatkan berikutnya sebagai teman, guru dan murid sebagai teman. Untuk yang lebih tinggi lagi sebagai pemantau. Ya, pemantau kita mengamati dari segi perilakunya masing-masing. Tapi dalam sebagai pemantau kita juga harus bisa naik lagi tingkat sebagai manajer. Sebagai manajer atau pemimpin dalam pembelajaran. 5 posisi kontrol guru di sini bisa dikategorikan dalam motivasi masing-masing. Ya, di sini untuk motivasi pada perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan kontrol guru. Dibedakan jadi motivasi eksternal dan internal. Untuk motivasi eksternal, perilaku kontrol negatif guru ternyata sebagai penghukum yang membuat orang merasa bersalah. Itu yang paling bawah, Jadi juga harus dihindari. Guru berbuat mengerti, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat rasa bersalah, menunjukkan kekecewaan dalam itu dihindari. Nah, kamu tadi sudah begini, itu ternyata tidak boleh. Kita harus bisa merubah dengan kalimat positif. Ya. Contohnya kalimat positif itu meyakinkan, memberi keyakinan atau menghadirkan. Waktu kita pertama kali masuk kelas, di kelas itu pada awal semester kita diharapkan membuat keyakinan kelas masing-masing. Dan kita kembalikan ke siswa, keyakinan kelas kita dulu apa? Kita memberikan pertanyaan pematik pada siswa. Jadi kita tidak perlu menunjuk tapi memberikan pertanyaan pematik supaya menghadirkan dalam dirinya itu mengingat akan keyakinan kelas untuk memperbaiki kesalahan. Sebagai teman, pemantau maupun sebagai manajer. Ya, sebagai manajer merupakan tingkatan yang paling tinggi diharapkan oleh seorang guru untuk mampu mengelola pembelajaran kita sebagai pemimpin dalam pembelajaran di kelas. Ya, dan juga kita mau mampu untuk mengolah atau memecahkan masalah. Jadi kesimpulannya 5 posisi kontrol yaitu 1. Motivasi eksternal dan motivasi intrinsik pada guru. 1. Sebagai penghukum pada perilaku kontrol negatif, membuat orang merasa bersalah. Untuk identitas berhasil atau sukses, teman sebagai teman, guru sebagai pemantau, maupun guru sebagai manajer. Adapun tahapannya secara rinci yaitu guru berbuat pada tahap menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Sebagai pemantau yaitu menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan pertama. Adapun 5 posisi kontrol yaitu menurut Dian Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Disiplin tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berusaha untuk memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Lima posisi kontrol itu yaitu menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan
murid bagaimana dan mengapa melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum yaitu 1. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat memperlakukan murid-murid lebih dalam lagi. Berikutnya yaitu pada pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Sebagai memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Posisi manajer adalah posisi yang paling atas, yaitu posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat melakukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi bila diperlukan, atau sebagai solusi memecahkan masalah pada tingkat manajer. Untuk penghargaan, ya hubungannya bagaimana penghargaan maupun menghukum. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada kelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Pada motivasi dalam diri atau intrinsik ini sangat diperlukan. Kenapa tidak menggunakan motivasi ekstrinsik? Motivasi intrinsik lebih diutamakan karena timbul dari dalam diri murid sendiri, tidak dari lingkungan atau maupun dari orang lain. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas biasanya kalau sudah disepakati, kalau yang keyakinan kelasnya sama, cukup dituliskan satu. Jadi untuk mengurangi, biasanya terdapat antara 3 sampai 7 keyakinan. Peraturan nilai kebajikan yang dituju itu kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pengajian dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, dilarang merokok, gunakan masker, berjalan di kelas dan koridor. Prosedur menentukan keyakinan kelas atau sekolah. Prosedurnya yaitu 1. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Menentukan keyakinan kelas, kemudian ganti dengan kalimat yang dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor, diubah menjadi berjalan-jalanlah di kelas atau di koridor. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimaksudkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau kelas. Yang berikutnya, prosedur kelima, yaitu tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7. Prinsip atau keyakinan, bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Keyakinan kelas contoh yaitu kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Keyakinan kelas yang contoh kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Keyakinan kelas yang kelas 7 contohnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Mari kita mencoba membuat keyakinan kelas.
Milih Mas. Milih gini gak apa-apa. Ya. Mbak. Ya, langsung tempel. Boleh milih. Sedap nih pulpen itu. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Kita sudah mencoba membuat keyakinan kelas yang akan kita terapkan nanti di sekolah atau di kelas kita masing-masing, yaitu 1. Peduli sesama dan menjaga solidaritas. 2. Setiap anggota kelas harus bersahabat. Setiap anggota kelas harus saling menolong. Setiap anggota kelas harus saling bekerja sama dalam membersihkan kelas. Setiap anggota kelas harus saling menghargai. Perlu melaksanakan tugas piket. Setiap anggota perlu merasa nyaman. Setiap anggota perlu perlindungan. Setiap anggota perlu kebebasan berpendapat. Perlu kenyamanan saat belajar. Ini sama ya dengan tadi. Setiap siswa harus saling berbagi. Perlu untuk menghargai teman yang sedang belajar. Perlu menjaga kebersihan. Ini sama dengan yang di sini poin di atas. Siswa berhak saling bekerja sama dengan siswa lain. Jadi intinya bekerja sama nanti bisa diringkas menjadi satu. Siswa berhak merasa nyaman, ya sama lagi, hidup rukun dengan teman. Terima kasih Bapak Ibu guru semua yang sudah melakukan membuat keyakinan kelas. Nanti kedepannya supaya murid kita bisa menerapkan dalam keyakinan kelas ini, kita bisa menanyakan keyakinan kelas kepada murid kita di kelas kita masing-masing. Terima kasih ya, tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi kesimpulannya, sisi ketiga menanyakan keyakinan kelas, the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah mencapai angka 1 dan angka tingkah laku yang salah telah divalidasi. Jadi segitiga restitusi sudah mencapai langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi segitiga restitusi dari menstabilkan identitas, kita pada tahap meyakinkan tadi sudah kita praktekkan. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa kita jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Selanjutnya kita akan mempraktekkan segitiga restitusi, yaitu tahap berikutnya. Tadi sudah membuat keyakinan kelas. Sekarang jika ada anak melakukan pelanggaran, kita mempraktekkan segitiga restitusi, yaitu 1. Validasi tindakan yang salah. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Lalu menanyakan keyakinan.
menstabilkan identitas yaitu merubah identitas anak yang setelah gagal menjadi sukses. Kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan ke anak jika memang mereka sudah bersalah bahwa kesalahan adalah hal yang biasa. Jadi, tapi tidak perlu mengulangi dengan menanyakan keyakinan kelas, misalnya keyakinan seperti apa yang sudah dibuat sebelumnya supaya mengingatkan kembali kepada anak. Jadi kita sudah pada tahapan restitusi pada langkah ke-1, ke-2, ke-3 kita sudah berhasil menerapkan sehingga supaya dapat memperbaiki kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Demikian Bapak Ibu, kita sudah melakukan segitiga restitusi. Loh, Kak Mas Kasan dari mana? Dari rumah. Kok lari-lari kenapa? Perambat tadi bannya bocor. Oh, bannya bocor. Habis bannya bocor, rantainya lepas nggak bisa memperbaiki. Terus? Jalan kaki. Waduh, jalan kaki jauh dah. Jauh Loh. dari Madinah. Loh, ya jalan kaki jangan sampai lari. Kalau lari yang Mas Kasan. Enggak akan marah. Setelah hasil keyakinan kelas terkumpul, setelah simulasi praktis segitiga restitusi, menyimpulkan setelah praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas, pada dasarnya merubah kata gagal menjadi sukses pada murid, bahwasanya murid itu setiap orang atau murid pernah melakukan kesalahan ya. Jadi kesalahan adalah sebuah pembelajaran. Validasi tindakan yang salah yaitu misalnya murid salah, kita memberikan pertanyaan yang sifatnya menggugah murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi memang kamu setiap orang, misalnya saya salah Bu, saya salah Pak. Ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan, itu adanya validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita dulu seperti apa? Coba. Oh, datang tepat waktu Bu atau Pak. Itu berarti kamu nanti harus bisa memperbaiki, mungkin malam tidurnya lebih awal atau memasang alarm seperti itu. Atau misalnya minta pesan sama orang di sekitarmu, kakek, nenek atau orang tua untuk membangunkan supaya tidak terlambat. Bisa jadi misalnya anak siswa terlambat tidur kemalaman, kasusnya seperti itu. Jadi oh ya nggak apa-apa, bisa nggak boleh diulang lagi. Tadi seperti contohnya Bu Rana sama Pak Selamat. Pengalaman dalam pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut baik di kelas maupun di rumah. 1. Yaitu setelah mendapatkan pengalaman tersebut saya merasa nyaman dalam pembelajaran, dalam mensikapi pelanggaran. Anak mampu membuat anak bangkit dari kesalahannya. Dari posisi saya sebagai manajer berubah memperbaiki kesalahannya secara sadar melalui usulan perbaikan dari dirinya sendiri. Perbedaan posisi tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan yang diambil dalam menyikapi pelanggaran murid, efek atau akibat yang berkembang atau tidaknya kemampuan murid dalam memecahkan permasalahannya. Sebelum mempelajari modul, seringnya saya sebagai penghukum ya. Kita sadari ya. Kita akui bahwa dulu sebelumnya memang kita sebagai penghukum pada segitiga restitusi memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi belum pada tahap validasi kesalahan. Paling sebagai penghukum terus menanyakan keyakinan, ada juga yang belum sampai seperti itu. Tapi secara sadar kita melakukan segitiga restitusi itu. Misalnya ada murid yang melakukan kesalahan, secara tidak sadar tetap kita melakukan, tapi mungkin namanya belum paham kalau itu segitiga restitusi. Pertama, setiap orang nggak apa-apa pernah salah seperti itu. Pembuatan setelah itu kita perlu membuat slogan-slogan terkait budaya positif di kelas atau sekolah untuk mengingatkan dan menanamkan budaya positif di kelas dalam diri siswa supaya mereka bangkit untuk melakukan budaya positif.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Retnoningsih, teman sejawat dari Putri Puji Lestari yang baru saja memaparkan tentang budaya positif sekolah. Setelah paparan dari beliau Putri Puji Lestari, saya jadi tahu akan budaya positif sekolah itu memang harus dijalankan di sekolah dan itu harus konsisten. Seperti itu nggih. Dan masih banyak lagi tadi masalah tentang hukuman yang ternyata itu kita tidak boleh memberikan pada anak karena itu memang membekas. Jadi memang yang selama ini kita lakukan sebagai guru mungkin lebih banyak memberikan sanksi, walaupun sanksinya memang macam-macam, nggak harus sanksi yang fisik, tapi ada kadang sanksi verbal itu juga memang membekas juga. Jadi setelah dari beliau saya jadi lebih tahu dan insya Allah nanti bisa diterapkan di pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Siapa yang sudah dapat dua tulisan? Halo, sini bawa ke sini ditetapkan. Di mana? Ayo. Aku tulis 3. Boleh. Itu taruh mana? Pilih. Ya. Apa lagi? Pilih mana tempatnya?
Ya, semua? Masih ada satu? Ya, coba semua duduk, nanti tak bacakan pertanyaan. Terima kasih. Minta baik silakan. Gampang ya? Betul, salah. Sudah? Terima kasih semuanya, tepuk tangan semuanya. Kalian sudah membuat keyakinan kelas. Ulangi, satu, dua, tiga. Keyakinan kelas. Ya, sudah. Keyakinan kelas itu dibuat melalui musyawarah atau diskusi atau bukan bersama-sama dengan teman. Kamu sudah menulis satu persatu, baca yuk. Halo. Duduk yang cantik. Kalau nggak duduk cantik, nanti kamu tak panggil nggak cantik. Nggak cantik. Nah, gitu kan? Nggak suka toh? Sekarang kita baca satu persatu. Nih, masuk kelas jam 7 dan baca buku. Bagus, tepuk tangan. Berikutnya ini apa ya? Tulisannya kecil banget. Kenapa? Ya, kalau nulis agak besar dikit ya. Nulis di buku. Nyapu, ngepel. Ya, bagus, tepuk tangan. Siapa tadi yang nulis ini? Kakak. Oh iya. Terus mengepel, menyapu. Siapa? Mengepel, menyapu. Ya, benar. Tepuk tangan lagi. Beneran ya? Terus baca buku. Siapa nulis baca buku? Dewi. Ya, siapa Dewi sana? Ya, tepuk tangan. Terus waktu izin keluar izin. Nah, keluar harus izin. Waktu izin. Besok lagi nulisnya bahasa Indonesia. Kecuali kalau pelajarannya pas bahasa Jawa boleh. Waktu panggil. Ya. Halo, Andani. Terus berikutnya baca buku. Apa ini? Baca buku, nyapu. Ya, bahasa Jawa boleh. Mau siapa ini baca buku? Saya nulis baca buku. Pintar, tepuk tangan. Kalau bahasa Jawa semua bagus. Terus baca buku lagi. Membaca jangan menulis siapa? Baca kalau menulis, saya nulis. Baca kalau menulis siapa yang nulis? Ini, di sini membaca, menulis. Ini yang suka. Ya, tepuk tangan. Terus lagi
Saya senang belajar dengan Butari buat meyakinkan kelas. Terima kasih Butari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang belajar dengan Butari. Waalaikumsalam. Implementasi budaya positif yaitu 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Gak, langsung depan, gak. Berhitung mulai 1, 2, 5, 6. Ya, berapa? Semangat. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam linabi habibina ya Allah ya Rabbana. Keyakinan kelas sudah terpasang dengan rapi di kelas 2 SD Negeri 74. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia. Wassalam.